Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mengapa Belanda berdasarkan surat keputusan tertanggal 18 Desember 1830 memilih Aji Barang sebagai salah satu kabupaten yang akan dibentuk ya di dalam wilayah Karesdenan Banyumas. Mengapa bukan Purwokerto? Nah, sekarang jawabannya mengapa Aji Barang? Jadi Aji Barang dipilih sebagai kabupaten baru ya karena Aji Barang ini merupakan wilayah yang sebenarnya lebih strategis ya karena terhubungkan ke barat ya dengan wilayah kerajaan Galuh atau Sunda, kemudian di sisi lain juga dengan Pantura, pantai utara Jawa. Dan yang lebih strategis lagi, Bupati Aji Barang mempunyai tugas untuk mengamati, yaitu dari para pendukung Pangeran Diponegoro yang terkenal banyak berasal dari Aji Barang. Jadi Aji Barang ini merupakan tempat di mana orang yang sangat diandalkan oleh Pangeran Diponegoro itu berasal. Artinya, fungsi Bupati Aji Barang adalah fungsi pengawasan ya terhadap bekas musuh dalam Perang Jawa. Karena menurut babat lokal yang berkaitan dengan tokoh Singadipa misalnya, Singadipa ini adalah orang yang sangat militan ya, mendukung Pangeran Diponegoro, bahkan ia merupakan orang yang sangat gigih untuk jangan sampai Pangeran Diponegoro itu bersedia untuk berunding dengan Jenderal de Kock di Magelang. Nah, tetapi rupanya nasihat Singadipa terhadap Pangeran Diponegoro ini tidak diperhitungkan ya, sehingga Pangeran Diponegoro memilih untuk berunding di Magelang. Jadi rupanya Singadipa ini adalah orang yang sangat cerdas, bisa menebak bahwa tawaran perundingan itu sangat merugikan dan bisa mempunyai efek yang negatif. Dan ternyata apa yang dikhawatirkan oleh Singadipa itu terjadi. Jadi Diponegoro itu masuk ke perangkap yang dilakukan oleh Kolonel Clarence ya, ketika Clarence datang ke Remo Kamal untuk menghubungi Pangeran Diponegoro. Nah, sebenarnya memang kedudukan Pangeran Diponegoro ini sudah dalam keadaan lemah sekali. Artinya teman-teman seperjuangannya sudah hampir seluruhnya menyerah. Bahkan saat-saat terakhir Ibunda Pangeran Diponegoro juga sudah ditangkap. Dan yang paling parah lagi, Pangeran Diponegoro sudah terdesak dan akhirnya meninggalkan medan perang di bumi Mataram. Jadi sebenarnya ketika Pangeran Diponegoro itu sudah keluar ya pada masa akhir-akhir tahun 1829, itu sebenarnya Pangeran Diponegoro sudah out ya, sudah keluar dari medan perang bumi Mataram.
Dan rupanya keberadaannya itu telah paling tidak, yaitu menurunkan paling tidak semangat untuk berperang. Nah, apalagi setelah itu lebih terdesak lagi masuk ke daerah Bagelen. Nah, ketika di Bagelen pun sudah mengalami hal yang sama. Jadi Pangeran Diponegoro ke Remo Kamal itu diibaratkan dia sudah memasuki daerah Banyumas. Jadi selalu disebutkan dia sudah masuk hutan-hutan Banyumas yang sebenarnya memang aman untuk Pangeran Diponegoro. Tetapi rupanya karena dengan banyak tekanan, mungkin juga kelelahan yang luar biasa, maka Pangeran Diponegoro ini mencoba untuk melakukan perundingan meskipun sudah banyak diingatkan oleh banyak pejuang yang lain, tetapi rupanya karena sang pangeran sudah mengalami kelelahan, baik itu kelelahan fisik maupun kelelahan psikologis. Jadi ketika sudah keluar dari wilayah Medan Perang Mataram dan juga Bagelen, maka setelah itu tidak lagi terjadi pertempuran. Artinya pertempuran itu sudah dianggap selesai. Nah, oleh karena itu, Babad Banyumas, Patih Wiryatmaja, dan juga Babad Pasir itu mengatakan bahwa Perang Jawa pada hakikatnya sudah berakhir pada tahun 1829. Jadi tahun 1830 itu hanya persoalan penangkapan Pangeran Diponegoro ketika berunding di Magelang. Nah, jadi memang sebelum perundingan sebenarnya Perang Jawa sudah berakhir. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.